La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia kesehatan serta hidayah kita bisa berada di kelas online ini. Insya Allah ya, yang pada hari Sabtu ini akan dibersamai oleh Umi Patona, yang pada Sabtu malam yang seharusnya teman-teman ada acara weekend mungkin atau acara apa, bisa menyempatkan hadir karena rahmat dan hidayah dari Allah untuk bisa hadir di kelas pada malam hari ini. Salawat serta salam kita selalu junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, dan kepada kita selaku umat akhir zaman yang selalu mengikuti sunnah-sunnah dari beliau. Baik, alhamdulillah pada hari ini, malam ini ya, tetap semangat ya teman-teman. Kita insya Allah akan ikut sesi kelas tanya Umi. Insya Allah untuk materi hari ini, sebab jodoh tak kunjung datang. Sebuah pertanyaan dalam benak kita, kenapa sampai saat ini kita jodoh belum kita datang? Sudah ikhtiar kemana-mana, sudah ikhtiar bagaimanapun, sampai banding tulang dan banding-banding tulang yang lainnya, tapi sebab jodoh belum datang. Insya Allah pada malam ini kita akan kupas tuntas sebab dan akibatnya kenapa bisa jodoh tidak datang. Baik, yang udah hadir, mohon dipersiapkan catatannya ataupun disimak dengan baik-baik untuk sesi pada hari ini. Untuk yang baru standby ataupun baru masuk, silakan dipersiapkan. Kondisi lagi di sini lagi hujan, jadi semoga aja suara saya mungkin jelas kepada teman-teman semua. Semoga tampilannya insya Allah tidak ada gangguan ya. Semoga aja tidak ada gangguan pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah Umi sudah ada di kelas kita, ada di hadapan kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ahdani dan teman-teman? Baik, alhamdulillah. Suaranya agak terputus-putus ya Mi dari situ. Putus-putus. Iya, terputus. Nggak ada headset ini di pondok, anak-anak pondok udah nggak bawa headset lagi, katanya udah nggak online. Jadi nggak bawa. Baik, semoga aja suaranya bisa didengar ya sama teman-temannya. Semoga terdengar, tidak ada gangguan dan tidak ada koneksi gangguan apapun ya. Insya Allah kita mulai pada kelas pagi ini, pada malam hari ini, kita ucapkan dengan bismillah bersama-sama untuk kelancaran dan keberkahan kelas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur bilhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan, atas segala rizki yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, yang tak terbatas jumlahnya, yang tidak bisa kita menghitungnya gitu ya. Kita tidak bisa menghitung rizki Allah yang teramat sangat banyak gitu, dan nikmat Allah yang teramat sangat banyak. Bahkan nikmat yang sekecil apapun menurut kita itu adalah sesuatu yang besar ketika itu sudah dicabut nikmatnya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang senantiasa kita rindukan, kita nantikan perjumpaannya dengan kita, dan semoga juga kita disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai bagian dari saudaranya Rasul di akhirat yang mendapatkan telaga, ya berkenan beliau untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk meneguk telaganya beliau, yang apabila satu tegukan kita teguh dan sampai akhir kita tidak merasakan kehausan. Sementara perjalanan di padang mahsyar hingga
perjumpaan dengan surga atau neraka sangat panjang sekali. Baik, posisi Umi sekarang ada di pondok pesantren di rumah Abah Umi. Kebetulan Umi 2 minggu yang lalu, ya, salah satu bagian dari takdirnya Allah di antara rizki jodoh, rizki ya, jodoh itu bagian, jodoh juga bagian dari rizki, adalah kematian. Dan ini adalah bagian kodok dan kodarnya Allah. Di antara kodok dan kodar ada iradah, ada ikhtiar kita untuk menyikapi setiap kodok dan kodarnya Allah. Jadi kodarullah, Allah sudah memanggil abahnya Umi ya kehariman beliau ya. Sekarang Abah Umi ada di alam barzah. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya semuanya tergerus gitu ya dan diampuni oleh Allah, baik yang besar hingga sekecil-kecilnya, sehingga tidak ada dosa apapun tersisa. Beliau adalah orang yang istiqomah. Semoga sekarang di alam barzah Allah berkenan dengan amal-amalnya, memberikan sinar, karena ya alam barzah, kemudian padang mahsyar, kemudian di yaumil mizan, di siratal mustaqim hingga surga, dan apakah surga apakah neraka. Nah itu perjalanannya teramat sangat panjang. Umi berdoa selalu semoga Allah ya memberikan rahmatnya kepada abahnya Umi ya. Baik, pertemuan kita malam ini judulnya adalah sebab jodoh tak kunjung datang ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya. Wa min ayatihi, dan dari sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari kekuasaan Allah itu sangat amat banyak gitu ya. Tapi ada bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum. Jadi bahwa dijadikan itu khalaqo itu kalau kalian belajar bahasa Arab itu adalah fi'il madhi, yaitu pekerjaan yang sudah dilakukan. Khalaqalakum, menciptakan untukmu gitu ya, untuk kamu semua. Jadi sebenarnya sudah diciptakan untukmu semua. Apa itu? Min anfusikum, dari bagian dari dirimu sendiri ya. Apa itu? Azwajan, pasangan-pasangan. Pasangan itu artinya ya jodoh ya gitu. Jadi sesungguhnya sudah diciptakan. Jadi belajar dari sini kita simpulkan bahwa sebenarnya pasangan jodoh kita itu sudah diciptakan Allah, sudah ditentukan Allah ya. Li anfusikum, dari litas kuno ya, jadi dari anfusikum, dari dirimu sendiri, litas kuno, agar supaya ada ketenangan, ketentraman ya. Nah, ilaiha, atas pasangan itu ya. Wa ja'alna bainakum, dan dijadikan antara kalian berdua ini, pasangan ini ya, antara pasangan ini mawaddah. Mawaddah itu kecondongan, rasa cinta gitu ya. Kemudian warahmah, rasa kasih sayang. Nah, mawaddah ini biasanya di awal-awal ya, ada cinta karena fisik, karena macam-macam gitu kecondongan. Tapi nanti di akhir Allah berikan yang lebih tinggi dari itu, yaitu warahmah, kasih sayang. Dan itu biasanya sampai akhir, sampai tua renta udah cantiknya hilang, wibawanya hilang, apa namanya ya, karisma, ketampanan atau kecantikannya itu hilang. Nah, tapi tetap tumbuh ada rasa namanya kasih sayang. Ya, inna fi dzalika, sesungguhnya ini semua ada la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Ya, jika kita mau menggunakan pikiran kita, pertama kita akan sabar menerima ketetapan, ketentuan Allah dari kekuasaan yang sudah Allah tetapkan terhadap kita. Itu. Ya, baik jodoh, rizki, kematian itu menjadi rahasia Allah. Karena itu adalah rahasia, tugas kita adalah berikhtiar untuk menguak rahasia itu. Nah, Allah sudah menetapkan rizki, tapi Allah juga memberikan perintah, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk menjemput rizki Allah. Gitu ya. Terus kemudian jodoh juga begitu. Kita tahu bahwa untuk umat muslim, mengenai jodoh ini adalah pasangan hidup yang kita harapkan terus berkesinambungan dari hidup kita di dunia ini sampai di akhirat. Nah,
Karena jodoh ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah ya kekuasaan Allah, ya ketetapan Allah. Tapi ketetapan ini Allah berikan irodahnya, kehendaknya untuk agar kita berikhtiar untuk ya bagaimana rezeki, untuk menjemput rezeki, ini juga untuk menjemput jodohnya. Ya semua orang berharap bahwa jodohnya itu sesuai dengan kriteria yang diharapkannya gitu ya. Jodoh, rezeki, kematian ada takdir Allah. Caranya bagaimana manusia berikhtiar ya tadi, hasilnya bagaimana sesuai dengan sunatullahnya, sistem sunatullahnya. Jadi ikhtiar ini juga adalah bagian dari Allah berikan pilihan terhadap kita. Allah sudah berikan petunjuk ikhtiar yang benar lewat Al-Quran dan Sunnah-Nya agar supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah, agar kita la taqrabuz zina. Tapi bukan berarti yang melanggar ketetapan Allah juga tidak menemukan jodohnya. Tapi sistem yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Misalnya, ada seseorang memilih jalan berpacaran. Orang berpacaran juga bisa mendapatkan jodohnya, bisa. Gitu. Orang yang tidak berpacaran, tidak ta'aruf, tiba-tiba dijodohkan, oke aja lah gitu, langsung nggak perlu ta'aruf-ta'arufan, saya terima aja, jadi jodohnya, jadi jodohnya. Ya, itu juga bagian dari rezeki mereka. Tapi sistem yang sudah Allah tetapkan, gitu ya, sistem yang sudah bukan Allah tetapkan, sistem yang sudah kita jalankan, gitu. Ketika sistem itu baik, insya Allah hasilnya akan baik. Ketika sistem itu buruk, apalagi melanggar syariah, akan banyak dampak-dampak yang akan kita rasakan di kemudian hari. Baik, ini juga adalah peluang untuk kita beramal, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, bersusah-susah melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah. Baik. Tapi bagaimana nih jika jodoh belum datang juga ya? Apa sebabnya sini? Ini juga macam-macam. Setiap orang mempunyai ceritanya sendiri ya. Kenapa Allah masih menahan jodoh saya nih misalnya ya? Ini kita membahas orang-orang yang memang sudah selayaknya untuk mendapatkan jodoh. Karena ada yang saya nggak nyari-nyari jodoh, tamat SMA langsung dilamar kok, saya yakin aja terima. Nah, dia nggak, ibaratnya tadinya belum siap menikah gitu ya, dilamar-lamar aja. Ya artinya memang Allah sudah menetapkan dan menentukan jodohnya yang dia tidak bisa elak. Ada juga yang sudah menunggu berikhtiar sekian lama sampai usianya 35, 40 bahkan ini hari ini ya, tetangga Umi belakang rumah tadi kami barusan pengajian Walimatul Urus tadi usianya sudah 38 tahun gitu ya. Dulu pernah menikah, usia pernikahannya hanya seminggu gitu. Karena ada hal-hal ya yang mungkin aib gitu. Akhirnya berpisah gitu dan bil hasanah ya. Akhirnya dia tidak jadi menjadi jodoh. Ikhtiar dia tidak menjadikan dia menikahnya berjodoh di dunia dan akhirat. Lalu kemudian ya itu terjadi 15 tahun yang lalu lah ya gitu. Terus kemudian ada seseorang yang ikhwannya usianya di bawahnya 10 tahun gitu. Artinya sekarang kalau 38 usia ikhwannya 28. Kalau pertemukan kemudian ya dengan prosesnya ya, proses alami yang tidak menyangka karena ini adalah apa namanya? Ya, sesuatu yang tidak dinyana-nyana karena kemudian si akhwatnya ini kemudian kerja gitu ya. Di sini banyak di Lampung ya orang kerja ke luar negeri, ke Singapura, kemana, ke Malaysia, ke Jepang itu. Ya udah untuk menghilangkan kesedihannya karena kegagalannya di rumah tangga yang lalu, kemudian beliau kerja supaya bisa membantu orang tuanya menyekolahkan adik-adiknya dan lain sebagainya. Udah pasrah aja sama Allah, ya Allah. Gitu ya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan udah untuk kembali dan mau menemani orang tuanya. Begitu kembali dilamar oleh seorang laki-laki bujang gitu. Artinya beliau pernah menikah, artinya jangan dilamar oleh laki-laki yang usianya 10 tahun lebih muda. Dan ya itulah jodoh gitu ya. Jodoh yang kadang-kadang kita cari bukan jodohnya, nggak dicari datang gitu. Jadi ada beberapa hal sebab jodoh tidak datang. Yang pertama, mungkin
ini kita harus pilih salah satu mana yang cocok buat kita gitu. Ini artinya seperti kita bermuhasabah diri gitu ya bagi yang belum datang jodohnya, atau sekarang kita sudah datang jodohnya dan ini muhasabah kita untuk saat ini ya. Yang pertama itu adalah memang ketetapan dari sejak zaman ajali, artinya kodok dan kodarnya gitu ya. Memang udah ketetapannya Allah, belum didatangkan jodohnya. Artinya dia apa yang harus dilakukan? Yang harus dia lakukan adalah bersabar. Karena sabar ini pahalanya tak terbatas. Bahkan ketika seseorang belum menikah, tapi kemudian dia berikhtiar untuk menikah, tapi belum juga menikah, lalu kemudian datang ajal menjemput, maka pahala kesabarannya bagikan dia pahala jihad. Gitu. Sabar ini benar-benar pahalanya tak terbatas. Jadi atau apabila seseorang misalnya jatuh cinta sama seseorang, ini hadis Rasul ya, kemudian dia menahan rasa cinta itu, menahan dari mengekspresikan cinta gitu ya, karena Allah, lalu kemudian dia meninggal, ini juga adalah pahala jihad. Tetapi apakah kemudian dia tidak berjodoh? Nah, kita pernah dengar kisah Julaibib ya, Julaibib laki-laki yang tidak jelas sanadnya gitu ya. Tidak jelas nasabnya kok nasabnya, orangnya jelek, pendek gitu ya. Artinya tidak berharta. Pokoknya segala keburukan kriteria ada di dia lah. Tapi dia adalah orang yang soleh gitu ya. Orang yang soleh yang bahkan kesombongan sedikit pun tidak bisa dia saking tidak punyanya ya, kesombongan apalagi yang akan disombongkan gitu, tidak ada kelebihan apapun. Tapi ditolak oleh semua wanita yang ingin dilamarnya, bahkan malah jadi tidak percaya diri sehingga tidak ingin menikah, bukan tidak ingin menikah, tidak percaya diri untuk menikah, sehingga Rasul menyuruh beliau melamar seseorang wanita Ansar yang kaya raya ya. Kemudian ditolak juga oleh ayahnya, tapi Rasul menyuruh Julaibib untuk datang kembali dan menyampaikan bahwa ini adalah perintah Rasul. Karena ini perintah Rasul, ketika orang tuanya menolak, tapi putrinya berkenan, karena ini adalah perintah Rasul. Karena perintah Rasul artinya itu adalah yang terbaik buat saya. Artinya perempuan ini akhirnya menerima. Karena Julaibib tidak punya mahar dan biaya untuk walimah, Rasul menyuruh beliau untuk pergi ke Umar bin Khattab. Akhirnya sama Umar diberikan dana untuk beliau menikah ya. Terjadilah pernikahan di pagi hari, lalu kemudian di siang harinya ada panggilan jihad. Lalu Julaibib datang ya untuk berjihad, bahkan belum merasakan malam pertama gitu ya. Nah, menikah langsung berangkat jihad. Bahkan uang untuk walimahnya dia belikan untuk baju perang karena dia saking nggak punyanya ya uang nikahnya diberikan untuk baju perang. Nah, kemudian berangkatlah untuk berperang. Tidak ada seorang pun yang kenal beliau memperhatikan atau bahkan Rasul kehilangan bertanya dengan sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ada yang kehilangan gitu, merasa kehilangan, tapi Rasul kehilangan, yaitu Julaibib. Ditemukan dia banyak sekali dikerumuni oleh musuh-musuh ya, dia sedang sakaratul maut, lalu dipangku oleh Rasulullah, lalu Rasulullah berpaling dari Julaibib gitu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasul berpaling dari Julaibib di saat-saat terakhirnya? Karena ruhnya Julaibib diperebutkan oleh para bidadari. Bidadari sudah menyambutnya, bahkan sudah di pintu surga, dari alam dunia ini ya, ke arah alam barzah, sudah diperebutkan oleh bidadari, yaitu istri-istrinya Julaibib di surga. Artinya apa? Ketika jodoh tidak didapatkan di dunia, Allah sudah mentakdirkan jodoh juga di akhirat. Karena Rasul berpaling tadi karena ini ada bidadari yang tersingkap saking rebutannya gitu, tersingkap betisnya karena memperebutkan Rasul. Nah, Umi hanya ingin menyampaikan bahwa antara takdir satu dengan takdir yang lainnya ada batasan-batasan. Dan kita nggak perlu menabrak batasan-batasan itu, pikiran kita juga tidak sampai ke situ. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya akan kodok dan kodar, kita percaya akan takdir, dan kita akan bersabar untuk itu. Lalu kita akan berikhtiar sebagai amaliyah kita untuk mencari keridhaan Allah dari setiap amal yang kita lakukan. Tapi kita perlu muhasabah dengan sistemnya gitu ya. Sistem ada di dunia ini. Mengapa terlambat? Ya, ini ada beberapa hal ya. Bisa jadi karena itu tadi pertama adalah kodok atau takdirnya Allah, itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan sehingga ya yang terjadi seperti itu. Yang kedua ada terhalang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya.
Sebagaimana rizki, Allah sudah mentakarkan, menakdirkan rizki. Ketika dalam pelepasan rizki tersebut, banyak halangan-halangan sehingga terhambat rizki tersebut. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ujian dari Allah. Gitu. Allah ingin menguji seseorang. Jangan engkau mengaku beriman kepadaku sebelum aku uji kesabaranmu, keimananmu, keyakinanmu terhadap diriku gitu, takdirku dan lain sebagainya gitu, terhadap ayat-ayatku. Yang perlu kita kupas satu persatu. Pertama ini adalah mengenai masalah dosa-dosa penghalang kita ya. Yang pertama kita harus muhasabah, apakah ini nggak hanya jodoh ya, ini menyangkut rizki, kelancaran kita hidup gitu, banyak hal ya, mungkin ilmu kita juga begitu, ilmu juga bagian dari rizki, jodoh, ilmu itu bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi apakah ada kesyirikan dalam diri kita gitu, di hati kita, di pikiran kita, karena syirik ini macam-macam ya, apalagi kalau jodoh gitu ya, minta kita nanti percaya terhadap tahayul-tahayul atau bahkan minta pada orang pintar gitu ya, nggak apa-apa datang kepada ulama atau orang soleh kita minta didoakan, itu bukan syirik. Terus kemudian banyak syirik-syirik kecil juga seperti riya, melakukan segala sesuatunya bukan atas nama Allah gitu ya, melakukan sesuatu atas dasar selain Allah, itu juga termasuk syirik kecil gitu. Karena Allah itu sebenarnya Maha Pengampun. Seluas apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, Allah lebih luas dosanya. Dan Allah akan mengampuni semua dosa besar maupun kecil, sebanyak apapun, setinggi apapun, sebesar apapun, kecuali dosa syirik. Ya. Jadi tidak Allah ampuni dosa syirik. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan musyrik, dia pasti neraka jahanam. Oke, yang pertama. Nah, bisa jadi kesyirikan ini bisa menjadi penghalang jodoh kita. Itu Allah nggak memberikan rahmatnya, Allah murka dan sebagainya. Hukuman gitu ya. Jadi bukan ujian. Kemudian yang kedua, ini masalah iman dan amal ya. Ini masalah misalnya sholat ya. Ada satu bagian sholat yang belum sempurna atau lalai sholatnya. Jadi ini masalah taqarrub ilallah gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena sholat ini adalah pokoknya, tiangnya gitu. Bahkan bisa dikatakan orang membedakan antara kafir dan tidak kafir adalah dengan sholatnya. Ya, bagaimana dengan Allah aja kita sholatnya lalai, bolong-bolong gitu, tersendat-sendat, gitu. Kadang iya, kadang enggak. Ya, Allah belum berkenan mungkin memberikan jodohnya atau Allah memberikan hukuman buat kita. Ini masalah dosa, artinya dosa hukuman ya. Kalau ujian itu beda gitu. Bisa jadi ini adalah kesalahan kita ya, kesalahan kita yang lalai dalam sholat sehingga Allah dengan ini bisa jadi ya sebenarnya hukuman juga adalah kasih sayang Allah. Misalnya kita diberi sakit, Rasul berkata ya tidak seorang muslim yang kecewa, sedih, sakit, kemudian dia ikhlas menerima itu kecuali ia berguguran dosanya. Nah, ujian dari Allah, hukuman dari Allah juga adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita kemudian misalnya lalai dalam sholatnya, bolong-bolong meninggalkan sholat atau di akhir-akhir waktu gitu ya. Ya celakalah bagi orang siapa yang sholat gitu. Kenapa orang sholat yang celaka? Karena dia lalai dalam sholatnya. Jadi merugi ya gitu. Hukuman ini juga adalah bagian dari kasih sayang Allah. Kita dihukum karena lalai dalam sholat untuk ditunda jodohnya misalnya ya. Nah, ini bagian dari Allah menggugurkan juga dosa-dosa kita. Jadi intinya ya juga ikhlas juga sabar. Tapi sebagai muhasabah agar kita diperlancar lagi nih, kita dobrak penghalang-penghalang rizki kita ini ya, baik jodoh, ilmu, atau harta dan lain-lain ya yang masuk ke dalam kategori rizki ini. Kita bersihkan penghalang-penghalang itu, ya lalai dalam sholat. Kemudian juga ada berzina ya, bagi kalian ya, atau siapapun yang melakukan dosa zina. Tapi ada juga nih yang berzina tapi dia menemukan jodohnya gitu. Ya artinya itu juga semuanya adalah iradahnya Allah. Jadi kekuasaannya ini adalah muhasabah kita. Mana tahu ada kisah gitu. Seorang laki-laki dan perempuan kemudian dia berzina, terus kemudian perempuan ini maaf gitu hamil gitu ya, laki-lakinya didatangi oleh keluarganya, dia bilang
mana buktinya kalau saya gitu. Ya, akhirnya menafikan perbuatannya sehingga perempuan ini tidak dinikahi karena memang sebenarnya antara zina dan perbuatan menikah ini kan sesuatu yang berbeda. Tapi ini kan namanya zolim, ya zolim. Akhirnya laki-laki ini menikah sama yang lain, nah perempuan ini akhirnya menikah sama siapa gitu kan, menangis gitu. Ya, ada orang-orang yang pernah dizolimi karena itu kemudian dia berdoa, gitu. Berdoa yang dia sakit hati, akhirnya berdampak juga kepada takdir jodoh. Itu penghalang-penghalang ya, termasuk zolim kepada orang lain, dosa pada orang tua juga itu adalah hal yang paling krusial ya. Bagi kita yang pernah menyakiti hati orang tua, rezeki kita bisa terhalang gitu. Tanpa orang tua itu minta gitu. Berdoa, ya Allah, halangilah rezeki. Nggak mungkin kan, semua orang tua itu sayang kepada anaknya. Tapi kita bermuhasabah, apakah kita pernah menyakiti hati orang tua, apakah kita pernah tidak ridho terhadap orang tua, kita maksudnya ridho memiliki orang tua seperti itu tidak bersyukur gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi penghalang rezeki. Jangan menyakiti orang tua, karena ridho orang tua adalah pintu ridhonya Allah. Jadi itu perlu sangat perlu kita waspadai penghalang rezeki ketika kita punya orang tua masih hidup, rezeki kita susah, jodoh kita susah, itu sesuatu yang merugi gitu. Karena apa? Nah, sejatinya berarti kita menyia-nyiakan orang tua. Ada ini loh orang tua yang mustajab doanya. Ada orang tua yang apabila tanpa dia berdoa tapi kita menyakitinya Allah sehingga menghalangi kenikmatan yang akan kita diberikan kepada kita. Lainnya harusnya Allah beri nikmat tapi karena Allah murka, karena murkanya orang tua. Orang tua kadang tidak murka tapi hatinya batin sedih gitu ya. Sedih gitu, merasa tersayat. Bahkan Allah juga melarang seorang anak berkata, ibu, ahnya itu mangkel gitu ya, itu kan nggak enak di hati orang tua. Tapi kadang orang tua kan sudahlah anak memaafkan, tapi terbersit hati yang tidak ridho kadang bisa menghambat rezeki kita, termasuk jodoh. Kemudian memutus silaturahmi, sebagaimana rezeki yang lain, harta dan lain sebagainya, ilmu gitu ya. Jodoh juga bisa terhalang oleh sikap karakter kita untuk bisa bersilaturahmi. Memutus silaturahmi artinya ya ini menjadi hubungannya tidak baik ya, artinya gitu. Jadi relasi ini juga bagian, karena barang siapa yang gemar bersilaturahmi dia akan dimudahkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya gitu ya. Kalau kita tahunya ini hubungannya juga begitu. Hubungan dengan jodoh juga bisa memperlancar. Kalau secara logika sebenarnya kalian yang para ahli logik itu bisa melogikakan. Bagaimana ketika kita hubungan silaturahminya tidak baik, apalagi tadinya ada silaturahmi kemudian diputus, hubungannya bagaimana? Kalau masalah kerja kan hubungan relasi ya. Suatu saat kita hubungannya tidak baik sama seseorang, apalagi seseorang itu baik, yang dipercaya, suatu saat ada orang datang, bagaimana itu? Orang yang sudah kita putus silaturahminya, kita sakiti hatinya, tentu tidak merekomendasikan kita gitu. Itu hubungan misalnya sama bisnis gitu ya. Akhirnya tidak mempercayakan berbisnis sama kita. Itu sebenarnya hubungan secara logika. Juga dengan jodoh. Nggak usah sama dia, dia sikapnya begini-begini. Ketika kita silaturahminya baik, banyak, akhirnya banyak orang mengenal kita dengan kebaikan kita. Nah, artinya itu kita juga meluaskan langkah-langkah pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu ikhtiar jodoh, pintu ilmu, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini masalah perilaku lain yang bisa menjadi penghalang-penghalang jodoh, itu ghibah, menggunjing, mengadu domba. Ini masalah akhlak ya. Ya dampaknya bisa kita logikakan lah gitu bagi orang yang berghibah. Karena sebenarnya ghibah itu apalagi kalau saling mengenal ya gitu, akan terdengar kok oleh orang yang dihibahin gitu. Kalau tidak terdengar, itu nanti di akhirat juga dia akan tahu, dia akan mendapatkan limpahan pahala dari amalnya orang lain gitu. Dan ini orang-orang yang suka hibah dia akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia kadang dosa hibah ini lebih besar daripada dosa zina. Jadi sangat berhati-hati bagi kita untuk menjaga akhlak kita, terhindar dari hal-hal seperti hibah gitu ya. Hibah adalah perbuatan yang seperti memakan bangkai saudaranya gitu. Dan orang-orang hibah kebanyakan di akhirat, orang yang suka hibah kebanyakan di akhirat mereka
adalah orang yang merugi, datang dengan membawa banyak pahala, kemudian ya berakhir dengan bukan nol, tapi bahkan minus gitu. Ketika dia banyak sekali dosa ghibahnya, pahala dia kemudian terus berkurang, berkurang, berkurang karena dibagi kepada orang-orang yang dia ghibahi, lalu kemudian ketika sudah habis, akhirnya apa? Kita ketambahan dosa gitu. Dosa orang yang kita hibahi karena nggak ada lagi pahala yang bisa diberikan, masa dosa orang yang kita hibahi ditimpahkan ke kita. Nauzubillah min dzalik ya. Ini dapat di dunia juga begitu ya. Jangan pernah berhibah gitu karena ini bagian dari akhlak gitu. Dia juga bisa nama zolim ya, zolim terhadap seseorang, dia sakit hati kemudian berdoa. Karena ini bagian dari penyakit-penyakit yang bisa mendatangkan apa itu namanya. Orang kalau tidak suka hasud ya, hasud, kemudian penyakit ain gitu, ya. Kemudian makan yang haram gitu, makan makanan yang haram. Ini sebenarnya masalah rizki secara keseluruhan, tapi kita bisa bermuhasabah untuk bisa merelaksasi kita, bisa melihat diri kita, bercermin ya diri kita agar terhindar dari hal-hal yang seperti inilah, bisa bersih dari halangan-halangan untuk Allah turunkan rizki, Allah turunkan ilmu, Allah turunkan takdir jodoh kita, itu biar tidak ada penghalang lagi. Kita harus mawas diri terhadap apapun yang kita makan, kita gunakan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kikir, gitu ya. Kikir tidak ada rasa apa ya? Dia tidak akan merasakan nikmat kalau orang kikir itu, karena dia susah untuk berbagi. Gitu. Cobalah kita semua jujur pada diri sendiri. Ketika kita berbagi, bagaimana rasa kita berbagi kepada orang yang membutuhkan terutama. Hati kita pasti akan merasa tenang gitu, dan merasa nikmat. Kita baru merasakan nikmatnya rezeki Allah berikan. Kalau kita kikir, semakin kikir kita, semakin kita itu haus, semakin kita ingin merangkup gitu, memeluk ya. Jadi semakin ketakutan gitu, tidak ada kebahagiaan. Baik, itu hal-hal yang terkait masalah dosa ya. Sekarang apa sebenarnya sebab jodoh kita ini belum juga datang sih? Gitu. Ya, hal yang selanjutnya masalah diri kita sendiri. Gitu. Setelah itu masalah dosa artinya kemudian ada penghalangnya atau itu adalah suatu hukuman buat kita atau kemudian kalau enggak itu adalah ujian gitu ketika kita melakukan dosa-dosa itu artinya ujian untuk seberapa sabar kita, seberapa kita ikhlas menerima takdir Allah. Lalu muhasabah yang selanjutnya mengenai sikap diri kita. Yang kita bisa bilang ini bukan satu dosa, ini adalah manajemen kolbu gitu ya. Apa namanya? Yaitu mengimplementasikan karakter-karakter kita juga. Yang pertama, mematok kriteria terlalu tinggi. Artinya kita mematok diri kita menilai diri kita itu tinggi. Nauzubillah, semoga kita bukan termasuk orang yang sombong ya, merasa bangga hati, bangga diri gitu. Jadi mematok kriteria yang terlalu tinggi ini juga bisa menjadi penghalang jodoh. Bagaimana tidak? Ketika nanti disodorkan CV, disodorkan apa namanya, direkomendasikan oleh teman, saudara, keluarga dan lain sebagainya, dia akan karena udah terpatok ini oleh pikiran kita, hati kita gitu bahwa saya harus pinginnya mendapatkan ini. Nah, kemudian ini semua akan mentah gitu, ragu. Bahkan mungkin CV belum dibaca baru lihat wajahnya gitu. Atau orangnya belum dilihat baru dilihat ceritanya, jadi mengabaikan gitu ya. Oke. Beberapa kelebihan pada orang lain atau manusia gitu ya, kita melihat mereka, kemudian kita ingin seperti itu juga apa namanya kalau bahasanya. Jadi memandang diri kita sebagaimana orang lain, mengukur diri kita sebagaimana orang lain. Itu harusnya tidak seperti itu ya. Kita harus mengukur diri kita sendiri gitu. Jangan mengukur diri kita atas ukuran orang lain. Itu juga bisa membuat kita susah gitu. Belum juga datang jodohnya karena ukuran kita itu berbeda dengan ukuran orang lain ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya belum ada kesiapan hati. Umi sebenarnya itu karena belum ada kesiapan hati saya, Mi. Tapi ada tuh teman saya hatinya belum siap. Sebenarnya katanya dia belum siap, tapi terus dilamar nikah aja. Artinya sebenarnya hatinya sudah siap. Hanya keinginan belum ada ingin gitu ya.
Sebenarnya dia sudah siap untuk menikah, belum ada keinginan. Tapi ini ingin tapi hatinya belum siap, gimana nih? Gitu. Ini masalah permainan kata-kata ya. Artinya dia sebenarnya belum siap, masih banyak ketakutannya gitu ya. Ya artinya nanti kalau ketika, eee, orang merekomendasikan salah terus karena dia sebenarnya dirinya sendiri yang tidak siap. Oh ini tidak cocok lah, yang ini, apa namanya, eee, ya kalau kesiapan ini masalah dominasi, kalau mengatakan gimana, ada hati nurani, ada sanubari gitu ya. Kalau hati nurani itu lebih kepada, sesuatu yang baik ya, hasanah gitu, cahaya Allah gitu yang datang. Nah, kalau sanubari itu lebih ke nafsu gitu. Jadi ini dominan sanubarinya gitu kalau Umi bahasakan. Jadi sanubarinya, hawa nafsunya yang paling paling dominan sehingga dia masih keduniawian, dia masih merasa takut ini, takut itu, was-was ini, apa namanya, ragu. Terus bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Artinya sebenarnya dia belum siap gitu. Hawa nafsunya mendominasi, kemudian hati nuraninya menjadi terkalahkan. Padahal hati nurani sudah memanggil, saya udah siap, saya ingin beribadah, saya ingin menyempurnakan separuh agama saya. Tapi dominasi dari apa sanubarinya ini berbeda. Dia lebih mendominasi daripada hati nuraninya. Ini yang Umi katakan dia belum siap gitu. Oke. Kemudian ini terlena dengan satu hubungan, yang mungkin pacaran atau kalaupun dia tidak pacaran, dia apa namanya itu, mengikat hatinya dengan orang lain. Saya udah cinta sama orang itu gitu ya, maksudnya mungkin pernah mencintai seseorang sehingga dia belum move on lah artinya. Jadi hatinya terikat, ada ikatan, walaupun bukan ikatan kayak pacaran, apa khitbah atau apa gitu, tapi hatinya terikat sendiri oleh dirinya sendiri, dengan cintanya itu. Sehingga memandang segala sesuatu nanti ukurannya adalah yaitu ukuran orang yang dicintainya itu. Sehingga nanti yang disodorkan akan tidak cocok, tidak cocok, tidak cocok, belum 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 belum. Karena, dia belum melepas semua ikatan-ikatan yang ada di dalam hati dan pikiran. Oke, ya selanjutnya apalagi sih Mi yang membuat kita itu, eee, menghalangi ya sebab kita belum juga datang jodohnya. Ya kalau mau menelisik di kita ya silahkan dikuliti ya. Apa ada gangguan kejiwaan kita dari penyakit ain atau dari penyakit sihir? Nauzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Karena gini, kalau hal-hal yang gaib itu pasti ada. Kalau gangguan jin saja, kalau gangguan jin insya Allah akan gampang kita atasi dengan zikir, dengan pokoknya ya dengan doa zikir pagi dan petang gitu sebelum tidur, zikir Fatimah atau setiap waktu, setiap habis sholat kita baca ayat kursi, insya Allah itu terlindung. Kalau hanya gangguan jin saja, insya Allah mudah kita. Tapi ketika itu datangnya dari ain, penyakit ain ya, ini kita perlu ekstra gitu, ekstra usaha. Apalagi kalau itu dari sihir gitu ya. Sihir seseorang yang mungkin punya hasad dengan kita, punya sakit hati dengan kita, sehingga dia ya, lewat setan berbentuk jin gitu ya, lewat perdukunannya ini bisa jadi juga jadi penghalang jodoh kita yang sangat berat gitu ya, sangat berat ya. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita hilangkan, tapi butuh ekstra gitu, butuh ekstra usaha untuk bisa menghilangkan penghalang itu. Gitu. Nauzubillahimindzalik. Dan ini sesuatu yang nyata, maksudnya gaib ini kan sesuatu yang nyata yang harus kita waspadai. Oke ya, jadi kita tengok apakah kita kriterianya terlalu tinggi, terus kemudian ini juga apakah kita juga orang yang kurang percaya diri gitu ya, pesimis sehingga setiap melihat atau disodorkan seorang kita menarik diri gitu, insecure ya kita pernah bahas itu sehingga nggak maju-maju kita gitu, nggak yakin terhadap diri kita sendiri, kemudian ya sikap ini masalah sikap. Apakah kita tipe orang yang terlalu dekat dengan lawan jenis ini juga bisa menghalangi orang untuk ya mau melamar kita gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan ini nggak yakin. Oh nggak yakin dia itu kayaknya terlalu dekat sama laki-laki. Nanti kalau udah menikah saya nggak yakin. Atau seorang wanita ngelihat laki-laki ini kok sama perempuan kalau dekat begini nanti saya menikah. Jadi ini secara kasarnya ya gitu. Jangan terlalu dekat sama lawan jenis kita, batasi pergaulan kita, ada batasan-batasannya, karena ini juga bisa membuat kita terhalang.
untuk segera mendapatkan jodoh. Hal yang lain adalah ikhtiari ya, jaga penampilan kita. Cantik itu ya memang perlu, tampan itu perlu, tapi cantik dan tampan itu jamil ya, jamaliha itu bukan hanya secara fisik, tapi pembawaan gitu. Ada orang yang secara fisik itu tidak cantik-cantik amat, biasa, tapi dia selalu rapi, dia selalu menyenangkan, dia selalu fresh gitu ya. Nggak masalah itu jerawatan atau nggak jerawatan ya, cantik itu adalah rangkaian dari semuanya ya, kesempurnaan dari semuanya, dari sikapnya, cara dia bicara, ya otomatis dengan ilmu, dengan hasanah, dengan akhlak gitu ya, cara dia memandang, cara dia bersikap gitu, pembawaannya menenangkan. Coba kalian tengok, pernah berteman dengan seseorang, dia nggak cantik, tapi kita selalu rindu sama dia. Ada nggak orang seperti itu? Itu orang yang menyenangkan. Jika dipandang kita berhadapan dengan dia, hati kita sudah tenang gitu. Dia datang aja, hati kita senang gitu. Dia nggak cantik gitu. Dia nggak tampan gitu. Misalnya dia seorang laki-laki, tapi bersama dia kok kita tenang gitu. Kita merasa nyaman, kita merasa terlindungi. Itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga penampilan. Jadi kalau penampilan yang sembarangan, semrawut gitu, ya ini apa adanya saya nih, bukan begitu. Sebaiknya ya kita selalu perbaiki diri ya. Kita mungkin ada penampilan yang cuek gitu ya, nggak masalah lah, apa adanya ini baju yang ada ini nggak apa-apa. Tapi ketika kita bisa berikhtiar bajunya serasi, rapi itu lebih baik. Kepala rambut awut-awutan itu juga bukan bagian dari sunnah Rasul ya. Rasul selalu menyisir rambut, Rasul selalu bersiwak, selalu rapih jenggotnya gitu ya. Menjaga penampilan itu adalah perlu. Kita menjaga penampilan sebagai bagian dari sunnahnya Rasul, terutama bagi laki-laki ya. Apalagi laki-laki dianjurkan untuk selalu wangi sebenarnya ya. Perempuan jangan gitu ya. Penampilan, menjaga penampilan untuk diri di rumah dan untuk calon suaminya nanti. Baik, terlalu mengejar karir, terlalu mengejar pendidikan gitu ya, pendidikan tinggi gitu. Apakah itu bagian dari diri kita? Sebenarnya enggak, saya itu mengejar pendidikan, saya berkarir ini juga sambil menunggu jodoh. Itu enggak masalah ya gitu. Tapi semakin kita tinggi karirnya, semakin kita tinggi pendidikannya, kebanyakan laki-laki atau perempuan menjadi berpikir ulang. Ada yang kalau mereka berpikirnya keduniawian, wah senang dong gitu. Suaminya nanti pendidikannya tinggi atau perempuannya pendidikan tinggi, tapi bagi orang yang fokusnya kepada akhirat, kebanyakan mereka terus kemudian harus mengkaji ulang kalau akhlaknya gimana, nggak apa-apa lah pendidikan tinggi. Jadi masih ada PR tambahan gitu untuk bisa menerima kita tidak langsung gitu, karena ada PR-PR. Orang laki-laki terutama, kalau akhwatnya karirnya tinggi, karirnya bagus gitu ya, terus kemudian apalagi pendidikannya tinggi, kebanyakan mereka yaitu bukan insecure ya, khawatir suatu saat menikah tidak bisa mendidik gitu, tidak menjadi orang yang dinomorsatukan gitu, artinya maksudnya namanya suami kan mengayomi, terus kemudian melindungi, mengajar gitu ya. Sementara dari segi karir atau penghasilan nanti istrinya lebih tinggi gitu, dan kedudukannya lebih tinggi, pendidikannya juga lebih tinggi. Ada sih ikhwan yang tidak masalah gitu, atau akhwat kepada ikhwan itu tidak masalah gitu. Tapi kadang-kadang ya itu menjadi bagian salah satu ya, menjadi penghalang gitu. Tapi ini semua jangan dijadikan pemikiran yang terlalu mendalam. Ini hanya sebagai muhasabah saja gitu. Karena kalau ditanya sebab, ya kembalinya nanti kepada Allah. Ini semua adalah irodahnya Allah. Ini adalah kehendaknya Allah. Tapi sebagai ikhtiarnya kita perlu menggali itu agar kita perbaiki lagi nih sistemnya, sehingga sistem itu mengarah kepada penjemputan takdir jodoh dengan cara yang hasanah dan sesuai dengan kehendak hati kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa diterna ya penjelasan Umi yang entah kemana-mana, ini melawur kemana-mana, mudah-mudahan bisa difahami. Karena ini sambil bermuhasabah, artinya setiap Umi bicara kan menilik ke diri kita masing-masing gitu, dan setiap kita punya masalah yang berbeda-beda gitu. Baik, saya kembalikan kepada Ahdani, monggo. Baik, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, Mi Jazakallahu khairan sudah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini mengenai sebab
datang apa? Sebab jodoh tak kunjung datang. Baik, kita hari ini masuk sesi pertanyaan. Sebelum pertanyaan, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwasanya untuk besok pagi, insya Allah kita akan ada kelas yang akan dibersamai oleh Ustadz Randy Saputra. Beliau adalah pengasuh Masjid Rumah Box yang mengenai tentang pembahasannya finansial keluarga. Semua teman-teman bisa ingin ikut kelasnya, bisa langsung share ke adminnya, tanyakan ke adminnya persyaratan untuk bisa ikut. Insya Allah besok pagi jam 9 kita akan ada kelas bersama Ustadz Randy Saputra. Dan insya Allah juga kita ada kelas kesehatan khusus untuk akhwat. Insya Allah di bulan Juni lagi persiapan, jadi mau teman-teman selalu pantau terus di Instagram. Insya Allah kita akan buka kelas kesehatan khusus akhwat. Untuk Ikhwan, insya Allah kita akan dibuat untuk Ikhwan ya. Kalau untuk akhwat saat ini akhwat dulu. Baik, lanjut lagi. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Ini ada masuk di pertanyaan sesi. Baik, bismillah. Assalamualaikum Umi, izin bertanya, apakah terhalangnya jodoh bisa diakibatkan karena tidak dekatnya dengan orang tua? Karena saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, katanya jodoh bisa terhalang karena anak laki-laki kurang dekat dengan ibunya dan anak perempuan kurang dekat dengan bapaknya. Mohon penjelasannya, Umi. Ya, baik. Sebagaimana yang kita ketahui, yang Umi sampaikan tadi, yang bisa menjadi penghalang ya, penghalang jodoh kita adalah ridho orang tua gitu. Ya, masalah dekat atau tidaknya Umi kan tidak tahu ya bagaimana tanda kutip kedekatan tersebut. Yang artinya ketika kita tidak dekat sama orang tua kan tidak banyak ridho berhamburan gitu, tidak banyak rahmat berhamburan. Ketika kita dekat sama orang tua, kita banyak memberi orang tua, kita banyak menyenangkan orang tua, kita bertaburan ridho tuh. Ketika kita bertaburan ridho, pintu-pintu rizki semuanya terbuka gitu ya. Baik rizki, ilmu juga rizki ya gitu. Kemudian jodoh juga bagian dari rizki, harta dan lain sebagainya yang menyangkut nikmat hidup itu adalah rizki, itu akan terbuka. Jadi ridho Allah juga tergantung sama ridho orang tua. Ketika orang tua kita ridho sama kita dengan semua perilaku kita terhadap mereka, mereka senang, mereka sayang, ridho gitu ya, hatinya meridhoi. Ridho beda dengan izin, ridho beda dengan senang aja gitu ya. Karena tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya gitu. Tapi ridho ini sesuatu yang berbeda, tidak bisa dipaksakan gitu. Dan ini harus kita ikhtiarkan untuk mendapatkan ridho orang tua. Sebagaimana Allah juga, Allah itu maha penyayang gitu. Tapi ada kalanya Allah itu maha rahmat gitu ya. Tapi ada kalanya sesuatu yang benar-benar mendatangkan ridho Allah gitu. Atau cara kita gitu. Kalau kita ridho sama, kita misalnya punya murid ya. Kalau kalian seorang guru, kalian akan bisa merasakan antara sayang, terus ridho. Karena ridho ini yang nanti akan mendatangkan kasih sayang yang banyak gitu. Ya. Bisa dikatakan begitu, bahwa orang tua juga menjadi jalan pintu atau keran rizkinya kita gitu. Jadi mendekatlah sama orang tua, apalagi doa orang tua, terutama ibu ya. Jadi rugi sekali kalau masih punya orang tua tidak bisa mendapatkan rizki gitu, karena pintunya terbuka lebar gitu. Jadi ya bisa dikatakan, Umi bisa katakan iya, bahwa kedekatan dengan orang tua itu mempengaruhi dengan lancar tidaknya rizki kita termasuk jodoh kita. Jadi silahkan mendekat kepada orang tua, banyak-banyak meminta maaf, banyak-banyak berbuat untuk menyenangkan orang tua, gapai ridho orang tua untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu ya. Sementara itu Daniel, mudah-mudahan Baik, bisa ditangkap. barakallah. Semoga bisa terjawab. Bagi yang sedang berusaha untuk ikhtiar ya, untuk ikhtiar mendapatkan izin apapun, dapat keriduan dari orang tua, semoga dipermudah ikhtiarnya. Amin. Baik, lanjut lagi. Assalamualaikum Umi, izin tanya, apakah ada kiat-kiat khusus dalam penantian atau apa saja yang harus dilakukan selama menunggu jodoh hadir? Ya baik. Pertama, perbanyak istighfar karena kita tidak tahu, kalaupun kita menilik tadi 1, 2, 3, sepertinya kita nggak punya dosa. Tapi istighfar itu adalah sesuatu yang dengan apabila orang beristighfar ini ya, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya
perbanyak istighfar. Ketika orang beristighfar terus-menerus, tidak sadar, Allah ampuni dosanya, sehingga tidak ada dosa sama sekali di diri kita. Itu kan tentu tidak mungkin ya kita tidak berbuat dosa, pasti ada dosa. Tapi dengan istighfar itu kemudian Allah luruhkan. Ketika orang tidak punya dosa atau sedikit dosanya gitu ya, sangat mungkin sekali setiap doa kita pasti dikabulkan. Ya, perbanyak istighfar. Terus kemudian perbanyak sholawat, karena barang siapa bersolawat itu satu solawat aja 10 kebaikan gitu. Allah saja bersolawat, Allah senang gitu, dan Allah akan merahmati orang-orang yang senang bersolawat. Dan banyak sekali keutamaan solawat, silakan kalian kajinya, banyak bersolawat. Kemudian ya banyak baca Al-Quran gitu, sehingga kita mendapatkan syafaatnya, pertolongan Al-Quran nggak hanya di akhirat, karena ini akan memperlancar dan kita diberikan banyak kebaikan. Itu kiat-kiat supaya kita dari segi ubudiyahnya kita. Pertama apa tadi? Banyak istighfar, kemudian bersolawat, banyak baca Al-Quran, lalu bersedekah, lalu setelah itu silaturahmi. 5 ini aja sudah cukup ya untuk sebagai ikhtiar kita billah gitu dengan Allah. Jadi beristighfar, kemudian bersolawat, terus baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran, kemudian kita bersedekah, lalu perbanyak silaturahmi kepada siapa saja ya, terutama silaturahmi terhadap orang-orang yang apabila kita silaturahmi lebih dekat kepada Allah, diri kita ya. Lalu dengan diri kita sendiri ya, terus perbaiki diri, banyak membaca gitu, banyak mendengarkan, atau apalagi di majelis-majelis ilmu, kemudian perbaiki diri secara fisik itu juga perlu gitu ya. Mulai ya rajin lah ibarat. Maksudnya ini tidak harus banyak modalnya kok. Maksudnya bukan yang Umi maksudkan, bukan kita merawat diri dengan skincare dan lain sebagainya. Ya perbaiki kualitas hidup kita ya. Insya Allah dengan ilmu ini kita bisa semuanya gitu. Jadi perbanyak ilmu aja. Jadi baik dari ilmu dunia, ilmu tentang akhirat gitu. Ilmu entrepreneurship juga itu ya. Entrepreneurship artinya apa? Usaha ya gitu. Jadi kualitas kemampuan dan wawasan kita tentang usaha gitu juga itu perlu agar kita meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Juga menyempurnakan karakter kita. Kita harus kenali diri kita, mana hal-hal yang positif, mana hal-hal yang negatif. Kita fokus saja dengan hal-hal yang positif di diri kita. Hal-hal yang negatif insya Allah nanti akan tersingkir sendiri gitu. Karena tidak mungkin, manusia pasti ada keburukan dan kebaikannya. Terus jangan memandang hijau orang lain gitu ya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi fokus saja terhadap diri kita, banyak-banyak husnuzon, banyak-banyak berprasangka baik terhadap Allah. Yakin jodoh itu sudah Allah tetapkan, sehingga kapan datangnya sehingga menjadi takdir, yaitu sudah menjadi qada ya. Kapan datangnya menjadi takdir, ini bagian dari perjalanan kita juga gitu, untuk terlibat dengan ikhtiar yang kita lakukan sehingga akan ditetapkan nanti takdirnya gitu. Yakin saja ya. Itu Daniel. Baik, Barakallah, semoga bisa terjawab ya, sebagai kita ikhtiar untuk penantian jodoh yang terbaik, semoga dipermudah. Baik, lanjut lagi. Assalamualaikum Umi. Bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada orang tua yang selalu bertanya, kapan nikah padahal jodoh pun belum terlihat? Itu. Yang pertama, orang tua bertanya karena orang tua mungkin tidak tahu kita itu siap atau belum, sudah berikhtiar atau belum. Sebaiknya terbuka sama orang tua, dan orang tua nanti mudah-mudahan orang tua juga ikut mencarikan gitu ya. Karena sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua, apalagi ini kalau seorang akhwat ya, ini adalah tanggung jawab orang tua. Kalau dia laki-laki, mudah-mudahan orang tua ikut berikhtiar untuk mencarikan jodohnya gitu. Jawab saja, doakan saja ibu, doakan saja bapak. Sebenarnya saya sudah ingin menikah, tapi jodoh belum Allah datangkan gitu. Saya sudah berikhtiar, tapi Allah belum berkenan untuk mendatangkan jodoh saya. Jadi minta doa saja sama orang tua dan sampaikan bahwa keinginan kita apa, kondisi kita apa. Gitu. Jadi insya Allah dengan itu orang tua terus, ya Allah sebenarnya anakku ternyata sudah ingin menikah, sebenarnya anakku sudah berikhtiar, tapi Allah belum datangkan gitu. Jadi empati orang tua datang, rasa hibah orang tua datang, doa datang gitu ya.
doa akan Allah, doa akan orang tua panjatkan kepada Allah dengan tulus, dengan hati, dengan kasih sayang orang tua gitu. Jadi jangan mangkel ditanyain jodoh-jodoh terus sama orang tua, justru kita harus, ayo Bu doain ya support ya gitu. Sudah kepingin banget teman-teman. Mungkin juga orang tua tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan teman-temannya gitu ya. Mungkin temannya anaknya udah pada menikah gitu. Jadi pahami itu bagian dari perhatian orang tua, cuma dengan caranya seperti itu kok malah seolah-olah jodoh kapan menikah itu menjadi tanggung jawab saya, padahal ini juga tanggung jawab orang tua gitu ya. Tanggung jawab orang tua terutama ayah yang harus menikahkan seorang wanita, ayah yang harus memperhatikan putranya gitu ya. Jadi begitu, jadi minta doa orang tua justru itu kesempatan gitu ya, kesempatan kita untuk minta doa mereka. Gitu. Ada nih. Barakallah, semoga bisa terjawab. Semoga ya penantian jawaban pertanyaan kapan nikahnya, semoga tadi bisa langsung tidak ada lagi pertanyaan kayak gitu lagi. Baik, lanjut lagi Mi. Izin bertanya Umi, bagaimana cara taubat dari semua dosa penyebab belum datangnya jodoh? Ya, yang tentu pertama kita harus sadari dulu dosa apa gitu, itu lebih baik ya. Kalaupun kita nggak bisa menemukan, kita nggak merasa gitu ya, pasti kita akan gimana? Kalau kita nggak merasa berdosa, ya kita tobatnya jadi kurang sungguh-sungguh ya. Tapi kita harus merasa adalah dosa-dosa yang kita tidak sadari, sehingga kita beristighfar, benar-benar minta sama Allah, bersyukur, syukur-syukur maksudnya diawali dengan sholat taubat, terus perbanyak istighfar gitu, benar-benar minta ampun sama Allah gitu ya. Ya diiringi, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan buruk itu dengan istighfar nanti lebur, perbuatan baiknya terus bertambah gitu ya. Kewajiban jangan ditinggalkan, lalu jangan diulangi lagi gitu, itu caranya ya. Terus kemudian yang seperti Umi sampaikan tadi, mulai satu persatu ketika penghalang lewat, kita cari perlancar. Jadi ada penghalang, ada yang memperlancar gitu. Yang memperlancar ini juga bisa jadi penghalang ketika ada sumbatan gitu ya. Yang untuk memperlancar ini adalah yaitu tadi doa orang tua, ridho orang tua. Terus kemudian ya silaturahmi, sedekah, syafaat dari Rasul, dari syafaat dari kita bersolat kepada Rasul, gitu Allah akan kasih banyak kasih sayang gitu. Artinya intinya kita gapai kasih sayang Allah gitu. Ya. Jadi bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan diulangi lagi gitu. Apapun dosa yang kita lakukan tadi, kemudian ya iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Insya Allah ketika kita sudah gapai rahmatnya Allah, Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Lihat lancar aja urusan kita insya Allah. Kemudian kasih taufik kepada kita ya. Senang melakukan sesuatu, akhirnya nanti mengarah kepada apapun, apapun yang akan kita lakukan yang menuju kepada ibadah, kita senang aja melakukannya. Mau ta'aruf senang, ditolak atau tidak ditolak dalam ta'aruf, berhasil atau nggak berhasil, dia senang aja, enjoy aja gitu. Ini bagian ini belum, ini masih proses gitu. Senang aja, nggak pakai galau-galau gitu ya. Hati menjadi tenang gitu. Kemudian tidak was-was, tidak ragu. Karena was-was, ragu-ragu ini kan artinya kita dikeroyok oleh setan ya. Was-was, ragu-ragu sesungguhnya itu dari setan gitu. Jadi kita berlindung dari rasa was-was dan ragu-ragu. Kita juga berlindung dari hasadnya orang gitu, dari dengkinya orang yang mendengki gitu. Intinya kita terhindar dari hal-hal yang akan menghalangi jodoh juga. Ya itu. Barakallah, semoga bisa terjawab. Bisa membantu terjawabnya bagi teman-teman yang bertanya kan. Baik, lanjut lagi Mi. Assalamualaikum Umi. Saya mau bertanya untuk materi yang tadi dibahas Umi. Saya anak pertama dari 3 saudara dan saya belum menikah. Bila nantinya adik saya izin untuk menikah duluan dengan calon yang akhlak dan ilmunya agamanya masih kurang baik, saya harus bagaimana? Dan di sisi lain orang tua saya menginginkan saya sedangkan orang tua saya menginginkan saya untuk segera menikah, sedangkan saya belum mempunyai calon. Apakah saya harus menunggu yang terbaik datang bila ada yang melamar tetapi ilmu agama kurang? Saya terima saja. Terima kasih, Umi. Baik. Pertama,
kita jangan jadi penghalang jodohnya orang lain, apalagi itu adik kita. Ketika adik kita jodohnya sudah datang, maksudnya ada orang yang melamar kemudian adik setuju, kemudian adik suka, kemudian dia bersedia, biarkan adik kita menikah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, apabila seseorang datang yang agama dan akhlaknya baik, terima saja gitu. Dan kategori agama dan akhlak baik, ya kita punya kriteria ya minimal sholatnya, kemudian akhlaknya ya kita tahulah adabnya bagus gitu ya. Sama orang tua juga hormat gitu, baik, tata keramanya tidak KDRT, kata-katanya tidak kasar gitu. Kadang-kadang eh, agama yang baik ini juga diartikan oleh orang itu berbeda-beda gitu ya. Ya sesuai dengan tingkatannya gitu ya. Jadi Umi juga tidak tahu, pandangan, ini akhwat apa ikhwan Umi nggak tahu ya, berarti mungkin akhwat ya. Umi nggak tahu, takaran agama yang baik menurut anti itu bagaimana gitu, kan pasti mungkin juga, anti muhasabah sehingga bisa menyingkronkan terhadap diri sendiri sekufu gitu ya. Dan kalaupun, agama dan akhlaknya tidak baik kemudian datang kepada anti dan anti tidak yakin, yang tidak masalah, tunggu yang lainnya atau ikhtiar mencari yang lain. Tapi banyak sekali orang yang, agama dan akhlaknya itu standar saja, tapi ketika menikah gitu ya, Allah kasih keberkahan gitu. Karena menikah ini adalah untuk ibadah, artinya menikah ini untuk lebih mendekat kepada Allah. Nanti setelah menikah kalian bisa lihat banyak sekali pasangan-pasangan, apa namanya, menikah yang tadinya tidak taat, kemudian setelah menikah mereka sama-sama taat. Itu artinya pernikahannya memang benar-benar diridhoi oleh Allah. Nah, dan ini semoga juga terjadi pada kita semua gitu, termasuk anti. Yaitu yang pertama, jangan halangi adik menikah. Banyak sekali kejadian ketika kita tidak menghalangi jalan pernikahan adik kita terutama ya, karena ini kasusnya sangat banyak karena di Indonesia kebanyakan kalau kakaknya belum menikah, adiknya belum, akhirnya menjadi perawan atau perjaka tua semuanya gitu ya. Insya Allah nanti akan dimudahkan jalannya gitu. Ada di rumah ta'arufku 3 kakak beradik perempuan semua, yang menikah duluan adalah adik yang terakhir, kemudian yang kedua baru anak pertama ya. Gitu. Ini mereka punya takdirnya masing-masing dan satu dan yang lainnya insya Allah ketika saling ikhlas mereka saling support. Ini bukan sesuatu hal yang memalukan kok, kakaknya belum laku adiknya udah laku, bukan begitu. Kalau kita sikapi bersama dengan baik insya Allah akan berakhir dengan baik. Jadi, sebelum lupa Umi juga ucapkan barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa ja'alna bainakum fi khair. Ada 2 pernikahan yang sudah Umi lewati ya, gitu buat Astrid ya sama Uzia besok gitu ya. Ada 1 pasangan lagi, aduh namanya lupa Umi. Itu 1-2 minggu yang lalu 2 pernikahan, terus besok tanggal 22 Uzia dengan Alfa Izun ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah, pernikahannya lancar, akadnya lancar, dan yang lainnya segera menyusul dengan prosesnya masing-masing karena setiap pasangan ta'aruf itu punya cerita yang berbeda. Gitu. Gitu ya buat akhwat atau ikhwan ini yang apabila adiknya sudah siap menikah, nggak usah dihalang-halangi, nggak usah merasa risau atau nggak usah merasa diri bagaimana, biarkan dia menikah. Lalu orang tua kalau ingin kita menikah ya kita bukan berarti kita sembarangan karena adiknya mau menikah terus kita sembarangan terima saja, tidak. Kalau memang kita mau menikah ya artinya kita memang terima sudah dengan berpikir gitu, dengan siap dengan kelebihan dan kekurangan pasangan kita gitu. Jadi nggak sembarangan asal terima karena mendesak adik harus nikah, saya harus nikah. Nanti menjadi penyesalan gitu. Ya, kalau memang mau terima, terima bukan karena itu. Terima karena memang kondisi dia apa adanya dan berharap nanti bikin komitmen untuk terus memperbaiki diri. Asalkan dia orang bertanggung jawab, asalkan dia orang yang mau menerima masukan gitu ya, mau berusaha untuk lebih baik, meningkatkan kualitas diri. Kadang-kadang orang sebenarnya baik, cuma di lingkungan yang tidak baik sehingga ya sekarang terjadi seperti itu gitu. Ketika dia masuk di lingkungan yang baik, dia bisa berkali-kali lipat lebih baik. Kadang mendahului kita yang tadinya lebih baik dari dia misalnya gitu. Ini banyak sekali terjadi. Gitu. Lihat karakter dasarnya, lihat akhlaknya, dia harus lihat lingkungannya. Gitu. Ketika dia di lingkungan yang baik, bukan berarti nanti kemudian di lingkungan yang tidak baik menjadi tidak baik. Maksudnya dasarnya kenapa dia tidak baik kadang karena belum bersenggolan, belum bersentuhan dengan lingkungan yang lebih baik gitu. Bukan berarti nanti dia balik menjadi tidak baik lagi, bukan. Artinya dia belum mengenal yang lebih baik gitu.
Gitu, Daniel, kira-kira semoga mendapatkan solusinya ya, adik mendapatkan jodohnya dan nanti juga atau antum mendapatkan jodohnya segera. Baik, alhamdulillah. Barakallah, semoga bisa membantu jawaban dari teman-teman yang mungkin bertanya seperti hal tersebut ya. Baik, masuk sesi pertanyaan terakhir ya, Mi. Mm-mm. Assalamualaikum, Mi. Saya mau bertanya, apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya ingin sekali menikah, tetapi setiap kali dekat dengan Ikhwan, saya tidak bisa mengontrol pikiran dan ketakutan saya tentang menikah karena trauma melihat yang dialami oleh ibu saya karena ayah saya. Baik. Ya. Yang pertama, nanti harus ikhlas dengan segala sesuatu yang menyangkut ayah dan ibu gitu ya. Ikhlas dengan ketetapan yang telah Allah berikan pada mereka. Artinya takdir sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi sudah menjadi kehendaknya Allah. Adapun kontribusi entah siapa yang salah, apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi itu bagian dari masalahnya ayah dan ibu gitu. Jadi tidak usah khawatir karena setiap manusia tidak mungkin tidak ada masalah, semuanya ada masalah gitu. Jangan merasa menjadi korban gitu, karena setiap kita punya ceritanya sendiri. Jadi kita punya cerita sendiri sehingga kita akan melukis cerita kita sendiri. Orang tua punya cerita sendiri dengan versi mereka, ibu punya cerita sendiri gitu. Sehingga cerita kita mau dibawa kemana, terus Allah kasih cerita bagaimana, sikap kita bagaimana itu tergantung diri kita. Tidak perlu trauma, akui memang hal seperti itu membuat anti sakit, akui, maafkan gitu ya. Maafkan karena setiap orang pasti punya kesalahan gitu. Itu adalah kehidupan orang tua anti tetap harus hormati gitu ya. Dan segala sesuatu yang anti tidak suka terhadap hal-hal yang menyangkut pengalamannya dengan orang tua menjadi pelajaran agar supaya berhati-hati supaya tidak terjadi. Umi nggak tahu yang membuat trauma itu apa, apakah perpisahannya atau sikapnya gitu ya. Karena nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir ketika kita menikah, kemudian kita berserah diri kepada Allah, meniatkan menikah untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan semakin taat, kita akan semakin dekat sama Allah. Allah akan membuka pintu rezeki buat anti dan suami nanti, gitu ya. Setiap masalah bisa dilewati, jangan kemerungsung gitu ya, jangan khawatir, jangan khawatir gitu. Ketika kita dekat sama Allah, insya Allah kekhawatiran itu akan sirna. Rasa was-was akan hilang, ragu-ragu akan sirna. Karena was-was ragu dari setan, insya Allah ketika setan menjauh, hati kita menjadi tenang. Gitu. Ya, apalagi kalau kita sudah kuat imannya, insya Allah setan datang pun tidak terpengaruh ya. Jadi ya saran Umi, perdekat lagi diri kita sama Allah, jadi nggak usah takut, menikah saja. Karena ketakutan itu harus dihadapi. Ketika anti terus menghindar, akan semakin takut. Dan itu tidak terjawab gitu. Itu hanya ketakutan saja. Itu hanya pikiran-pikiran kita. Karena kalaupun itu terjadi suatu saat, kita insya Allah siap aja. Karena kita tahu alasan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang akan kita ambil, kita tahu alasannya apa. Jadi nggak usah takut. Dan kita antisipasi setiap persoalan-persoalan, kalau kita sudah tahu triknya, insya Allah kita akan tahu cara menghadapinya gitu. Ya, nanti kalau anti pun berumah tangga juga pasti ada masalah. Tapi sebenarnya ya masalah rumah tangga apa sih gitu. Kalau ego kita nggak dominan, amarah kita nggak dominan, insya Allah semuanya bisa terlewati kok. Asalkan kita memilih pasangan satu ya, tidak suka bermain fisik, maksudnya suka main fisik itu, tinggalkan. Maksudnya laki-laki atau perempuan yang suka main fisik, tinggalkan. Kemudian berkata-kata yang kasar menyakiti hati, kasar tuh artinya ya yang nggak bermoral lah ya gitu. Tapi kalau tegas itu beda sama kasar. Intonasi yang keras juga itu bukan kasar loh gitu. Kadang-kadang itu hanya intonasi gitu. Jadi ya itu, ketika kita sudah yakin ikhwannya akhlaknya baik, udah terima. Jangan pikirkan pengalaman orang tua, kita punya pengalaman sendiri yang akan kita ukir sendiri. Itu kira-kira Daniel.
Baik, barakallah. Semoga bisa membantu jawabannya dari teman ini ya yang bertanya. Semoga Allah mudahkan untuk ikhtiar mencari jodoh yang terbaik. Semoga Allah selalu melindungi anti dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Amin. Baik, pertanyaan terakhir ini terkait dengan pertanyaan. Izin bertanya, Umi, saya adalah kakak perempuan dan saya mempunyai adik laki-laki yang ingin menikah, sedangkan ibu saya tidak ingin anaknya melangkahi kakak perempuannya. Apa yang harus saya lakukan, Umi? Ya, baik. Pertama, Anti harus lihat dulu adik Anti itu sudah wajib menikah atau belum. Ya. Kalau kategori adik Anti yang laki-laki ini sudah wajib menikah, maka yang wajib harus didahulukan. Menyelamatkan agamanya itu lebih baik. Apalagi kalau adik Anti sudah punya calon. Ini akan lebih mendekatkan dia kepada terjerumus akan dosa gitu. Laki-laki yang menikah karena dia takut bermaksiat kepada Allah gitu, maka laki-laki ini insya Allah akan mendapatkan naungannya Allah gitu. Dan ini adalah pemuda yang dicintai Allah. Jadi biarkan adik laki-laki Anti ini menikah dahulu gitu. Nah, dan kasih pengertian kepada ibu. Yang penting Anti sama adik kompak gitu. Dan Anti jangan menunjukkan kesedihan karena sebenarnya ibu menghalangi itu kan karena sayang sama Anti, khawatir Anti itu sedih. Pasti kan ada perkataan orang tua dan lain sebagainya, perkataan tetangga dan lain, sehingga membuat orang tua tambah sedih. Ya, kalau Anti tertekan, orang tua ikut tertekan. Kalau Anti sedih, orang tua agak sedih. Karena hal ini sensitif ya gitu. Tapi kalau Anti melihat adik Anti hukumnya masih sunnah saja, ya baiknya adik Anti itu menahan diri demi ridhonya ibu gitu ya, ridhonya ibu, sehingga adik Anti membantu Anti untuk mendapatkan jodoh Anti juga gitu. Nah ini banyak dilakukan oleh teman-teman antum semua di rumah ta'arufku, adik atau kakak laki-laki gitu ya, adik laki-laki terutama membantu kakaknya untuk mengantar, memilihkan, mendampingi gitu untuk kakaknya mendapatkan jodohnya gitu. Karena kakaknya mendapatkan jodoh kemudian dia kan dapat ini, dapat ACC dari orang tua baru dia gitu. Jadi dan bukan hanya itu juga tanggung jawabnya sebagai wali gitu ya. Selain ayah kan saudara laki-laki adalah walinya gitu. Baik, jadi Anti harus lihat kedudukan hukumnya adik Anti ini bagaimana. Kalau dia udah wajib menikah, bahkan ibu pun tidak bisa menghalangi ya, nggak boleh menghalangi sesuatu yang menjerumus kepada nanti murkanya Allah gitu, menyelamatkan agamanya lebih utama. Karena ibu itu melarang itu tidak ada dasarnya nanti gitu ya, tidak ada dasar agamanya. Tapi ridho ibu itu lebih utama ketika memang itu hanya baru sunnah. Tapi kalau wajib ya karena laki-laki tidak perlu izin orang tua untuk menikah. Jadi laki-laki nggak apa-apa menikah. Jadi adik boleh menikah ketika dia wajib, tapi ketika hukumnya sunnah ya sebaiknya maslahatnya lebih maslahat kalau Anti dulu. Tapi kalau kelamaan juga ya kasihan ya. Ya itu intinya kalau laki-laki gampang sih sebenarnya mau dia usia berapa nggak masalah, tapi yang penting hukumnya ya. Kalau perempuan kan banyak keterbatasan ketika usia ya, masalah macam-macam lah ya. Itu. Tapi kalau laki-laki insya Allah nggak masalah ketika dia hukumnya masih sunnah. Tapi kalau dia sudah merasa wajib, ya dia harus menikah. Itu. Nah, ukti ya berarti. Saya serahkan ke Daniel, monggo. Alhamdulillah, barakallah. Semoga bisa membantu ya jawabannya untuk dari pertanyaan teman-teman semua ya, yang mungkin sedang galau juga ya antara untuk melangkahi pernikahan kakak ataupun adik ini, yang ini semoga bisa terjawab. Baik, alhamdulillah kita telah selesai sesi Oh ya pertanyaan. udah selesai ya. Ya, Umi, alhamdulillah sudah selesai. sekalian ini mau mohon maaf lahir dan batin ya. Selama ini mungkin Umi banyak salah dan khilafnya baik disengaja maupun tidak disengaja dari ucapan, perbuatan, gitu, tindakan. Kabar-kabar maksudnya kabar-kabar Umi mungkin ada yang salah atau apapun lah gitu mohon dimaafkan gitu. Ya tidak ada kalau
kalau hubungan sama Allah itu ibadah itu lebih mudah gitu ya kita sama Allah, tapi hubungan muamalah sama manusia itu lebih sulit gitu. Jadi harus bertemu dulu dengan manusianya gitu, nggak bisa langsung serta-merta ke Allah. Jadi Umi sebagai manusia biasa mohon maaf apabila ada kesalahan seperti ini, dan ada hal sebenarnya yang banyak yang mau Umi sampaikan, tapi nantilah gitu untuk semua anggota rumah ta'arufku. Gitu, mudah-mudahan besok Umi ketika kembali ke Jogja bisa terlaksana. Kemarin mau mengadakan halal bihalal tidak jadi ya karena Umi Ya, baru benar. kemalangan dan harus tiba-tiba harus pulang ke Lampung gitu. Gitu ada nih. Ya, Ya, Umi serahkan. Umi langsung tutup untuk diri Umi ya. ya, ya, Mi. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan, jazakillah khairan kepada Umi atas tausiah pada malam hari ini. Semoga kita menjadikan amal jariah kita sebagai kita dan selalu amalkan apa yang telah kita poin-poin penting apapun yang ada ini kita ambilkan. Semoga menjadi ibrah kita juga. Tetap semangat ya teman-teman untuk biar menjemput jodohnya walaupun rintangannya sangat berat. Semoga terus semangat. Semoga Allah selalu meringankan dalam perjalanan kita dan ikhtiar kita untuk menjemput jodoh yang terbaik. Baik, sebelum kita tutup pada sesi malam hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah kehilapan dari awal sampai akhir ini maupun kegiatan yang dari awal kegiatan yang dimulai dari awal sampai akhir ini dari akhir sesi kelas ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.